Dengan mengangkat tema Baimbayan mengangkat Batang Nang Tarandam, Kampung Seniman 2 Model Banjarmasin digelar meriah di halaman sekolah pada Rabu 21 Desember 2016. Acara ini dikemas dengan berbagai atraksi dan pertunjukan budaya Banjar oleh guru dan murid MAN 2 Model Banjarmasin yang semuanya kompak memakai pakaian daerah. Kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan memperkenalkan dan mengedukasi tenaga pendidik dan peserta didik di MAN 2 Model Banjarmasin dan orang tua, wali peserta didik dan undangan yang berhadir mengenai seni dan budaya Banjar, khususnya permainan Banjar yang hampir tergerus perkembangan zaman. Nah pemirsa, karena tujuannya untuk mengedukasi, maka saya Aufina Salwa, siswi MAN 2 Model Banjarmasin kelas 10 Matematika Ilmu Alam, juga ditantang sekolah untuk bisa belajar menjadi presenter jurnal khusus pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa Duta TV dimanapun Anda berada? Saya Salwa, siswi MAN 2 Model Banjarmasin, senang sekali dapat menjumpai Anda selama 30 menit ke depan dalam program jurnal khusus. Nah, sekarang saya tengah berada di MAN 2 Model Banjarmasin yang pada hari ini menggelar acara Kampung Seni, wadah kreativitas seni dan budaya Banjar. Nah, pemirsa, bagaimana keseruan acara pada hari ini? Pastikan Anda tetap di jurnal khusus. Kedatangan para undangan disambut dengan tari wayang gong di halaman luar sekolah. Yang menarik, tarian wayang gong ini bukan dipentaskan oleh murid MAN 2 Model Banjarmasin, namun dipentaskan oleh guru-guru yang memang khusus dipilih karena tampilan badannya sudah mirip dengan wayang yang bertubuh tambun. Hehehe. Memasuki area sekolah, undangan kembali disambut dengan madihin dan tarian penyambutan dari 50 siswa yang kompak membawa bendera. Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan kepala sekolah, Rektor IAIN Antasari Banjarmasin, serta staf ahli bidang hukum Kota Banjarmasin sebagai perwakilan dari Wali Kota Banjarmasin. Kenapa kami melaksanakan Kampung Seni? Kampung Seni ini adalah bagian dari proses pembelajaran yang selama ini kami laksanakan. Dalam 2 visi dan misi kami yang dikembangkan, ada visi akademik dan non-akademik. Visi akademik baru saja selesai kita laksanakan dalam rangka ulangan semester. Nah, di sini Kampung Seni ini adalah prosesi dari berbagai rangkaian ekstrakurikuler yang akan kita tampilkan bersama-sama. Bahwa apa yang kami kerjakan di sini adalah bentuk transparansi dari kegiatan. Apa yang menjadi kegiatan kami dan madrasah ini adalah salah satu pertanggungjawaban kami kepada publik. Ya. Jadi di sini kita nanti mudah-mudahan dengan kerjasama seluruh pihak yang selama ini tidak terlupakan media massa, kemudian juga media elektronik yang memberikan ekspresi kepada kami, apresiasi kepada kami, sehingga mudah-mudahan halayak ramai sebagai publik yang sebagai bisa dijadikan madrasah ini adalah madrasah yang berprestasi. Madrasah lebih baik madrasah. Mungkin seperti itu moto kami. Syukur alhamdulillah pagi ini kita bersama-sama hadir menyaksikan upacara MOU penandatanganan kerjasama antara kita IAIN Antasari dan juga Universitas Labo Mangkurat dengan Madrasah Aliyah Negeri. Kami merasa berbahagia karena bisa mengikuti upacara ini. Dan kami merasa bangga dengan siswa Aliyah, Madrasah Aliyah model ini karena
sudah sejak lama bisa menampilkan potensi berkembang dengan baik, baik potensi akademik maupun non akademik. Tadi disebutkan Universitas Islam Negeri UIN Antasari. Ya, memang dari segi proses kita insya Allah akan menjadi universitas negeri karena tanggal 30 November yang lalu Bapak Presiden Joko Widodo sudah memberikan disposisi bahwa beliau setuju mengubah IAIN menjadi UIN serta memberdayakan segala potensi yang ada agar sekolah ini menjadi sekolah pilihan bagi para siswa-siswi yang ingin melanjutkan pendidikan di tingkat madrasah aliyah negeri. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati serta anak-anakku yang berbahagia, masalah pendidikan terutama yang menyangkut persoalan peningkatan kualitas pendidikan serta ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pendidikan saat ini bukan lagi hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Mengingat dunia pendidikan tidak terlepas dari 3 komponen yang sangat menentukan maju mundurnya suatu pendidikan, yaitu antara lain pemerintah, masyarakat, dan kalangan dunia pendidikan itu sendiri. Momen penting dalam pengembangan pendidikan di MAN 2 Model Banjarmasin juga terjadi dalam event kali ini, yaitu penandatanganan MOU tentang pengembangan program pendidikan akademik berkelanjutan MAN 2 Model Banjarmasin dengan IAIN Antasari Banjarmasin, Universitas Lambung Mangkurat, dan Duta TV. Kerjasama ini meliputi beberapa hal, salah satunya adalah pemanfaatan sarana dan prasarana antar kedua belah pihak. Dengan sinergi ini diharapkan MAN 2 Model Banjarmasin dapat menjadi madrasah percontohan yang dapat melahirkan insan-insan cendekia Islam yang kreatif dan berbudaya di masa depan. Kenang-kenangan sebagai ungkapan terima kasih tak lupa diberikan oleh MAN 2 Model Banjarmasin kepada IAIN Antasari Banjarmasin, Universitas Lambung Mangkurat, dan Duta TV. Kenang-kenangan ini berupa hasil karya seni yang dibuat khusus oleh tenaga pendidik dan peserta didik di MAN 2 Model Banjarmasin. Kami dari Universitas Lambung Mangkurat jelas mendukung sekali kegiatan ini untuk kerjasama, sehingga kami perlu melakukan kerjasama. Dalam hal ini Universitas Lambung Mangkurat juga harus sebagai suatu universitas yang mengembangkan akademik ya. Jadi untuk itu kami merasa bangga sekali bisa bekerja sama dengan MAN Model 2 ini. Ya, baik, dari Duta TV sendiri selaku salah satu televisi lokal di Kalimantan Selatan, sangat penting sekali bagi kita untuk mengembangkan eksistensi Duta TV, salah satunya dengan melakukan penandatanganan kerjasama dengan MAN 2 Model Banjarmasin ini. Ini juga sebagai bentuk gerakan Banua Berbagi yang sudah kita canangkan mulai awal tahun 2016, dan kegiatan gerakan Banua Berbagi seperti ini yang konsen pada dunia pendidikan. Kita ingin melakukan sharing tentang dunia broadcast kepada anak-anak didik siswa di Kalimantan Selatan ini, dengan harapan mereka memiliki bekal tentang dunia broadcast, karena saat ini adalah eranya media sosial yang tentunya sangat dibutuhkan itu perhatian daripada kita semuanya untuk memfilter daripada hal-hal yang sekiranya kurang bagus untuk kita tampilkan. Maka dari itu kita juga mengajak pada para generasi muda untuk bijak menggunakan medsos, terutama terkait dengan broadcast berbentuk visual, tentunya yang positif yang harusnya kita sampaikan pada
para pemirsa dan masyarakat di Mandua ini. Kalau boleh tahu nih Bapak-bapak, ini kenapa yang dipilih adalah Mandua model Banjarmasin, bukan sekolah-sekolah yang lain? Kan Mandua dalam hal untuk pengembangan akademiknya, pendidikannya cukup maju pesat gitu ya. Jadi dengan fasilitas yang ada ini kita sangat mendukung untuk perkembangan Mandua. Di mana juga Mandua selain pada pendidikan agamanya juga dia mampu untuk mengendalikan atau mengembangkan budaya seni yang ada. Jadi saya bangga sekali dengan Mandua, dengan era digital dan IT yang ini dia masih mampu untuk bertahan, mengembangkan, membangkitkan lagi budaya-budaya nasional, budaya daerah kita gitu. Ya. Di samping pendidikannya itu, jadi Unlam juga adalah lembaga pendidikan yang getol sekali untuk mengembangkan kemajuan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakatnya. Ya. Ya. Kami memilih Mandua karena dari para siswa di Mandua yang notabene adalah sekolah umum ya, tetapi sangat konsen sekali para siswanya untuk aktif dan ingin bisa belajar tentang dunia broadcasting. Maka dari itu tim Duta TV akan siap all out untuk mensupport daripada teman-teman di Mandua untuk bisa eksis terkait broadcast di Kalimantan Selatan. Ini untuk kedepannya nih, apa rencana nyata dari URM dan juga Duta TV dalam kerjasama bersama dengan Mandua model Banjarmasin? Ya, kita akan selalu mendukung dengan apa yang diinginkan atau dimaui dari Mandua model ini untuk perkembangan jauh ke depannya tuh. Jadi kami dari UNAM siap akan bekerja sama dan bantu pengembangan ke depannya, terutama dalam hal pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, terutama dengan terbitnya jurnal-jurnal ini gitu ya. Oke, terima kasih. Jurnal. Oke. Ya, kita akan melibatkan teman-teman di Mandua yang tergabung dalam ekstrakurikuler broadcasting untuk bersama-sama membuat satu program untuk kita tayangkan bersama-sama, di mana program itu diproduksi seluruhnya oleh teman-teman di Mandua Banjarmasin. Itu harapan kita. Sambutan terakhir disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan sekaligus membuka acara Kampung Seni di Mandua model Banjarmasin. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi di Mandua model Banjarmasin dalam rangka mengikuti acara Kampung Seni, pembukaan Kampung Seni di Mandua model Banjarmasin ini. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang kami hormati dan kami banggakan, Mandua model Banjarmasin adalah salah satu MAN yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan di antara 140 madrasah aliyah Provinsi Kalimantan Selatan dan 41 madrasah aliyah negeri di Provinsi Kalimantan Selatan. Madrasah aliyah adalah sekolah lanjutan tingkat atas. Di Kalimantan Selatan ada 4 kategori madrasah aliyah. Yang pertama, madrasah aliyah yang baru berdiri itu menyelenggarakan program teknologi, informasi, sains, dan keagamaan adalah MAN Insan Cendikia yang beralokasi di Palehari. Kemudian madrasah aliyah yang menyelenggarakan program keagamaan
adalah MAN 2 Martapura. Itu menindaklanjuti yang dahulu namanya MAPK. Dari 2 madrasah aliyah ini, sistem penerimaan secara online. Kalau MAN Insan Cendekia sudah dimulai tahun pelajaran 2016-2017. Sekarang sudah berada kelas 1 atau kelas 11, kelas 10. Untuk Madrasah Aliyah Negeri 2 Martapura menyelenggarakan program keagamaan penerimaan sistem online itu mulai tahun pelajaran 2017-2018. Kedua ini penerimaan peserta didik baru dengan sistem online, dan masing-masing kalau MAN Insan Cendekia seluruh siswa boarding school diasramakan. MAN 2 Martapura sedang pembenahan mulai pembangunan kembali asrama tempat tinggal siswa. Yang ketiga, madrasah aliyah yang menyelenggarakan program keterampilan adalah MAN 2 model Banjarmasin. Ini menyelenggarakan berbagai keterampilan yang harus dimiliki oleh siswa. Berbagai keterampilan. Ada tata busana, tata boga, keterampilan lainnya, perbengkelan, komputer, dan lain sebagainya. Jadi banyak program-program keterampilan yang dilaksanakan oleh MAN 2 model Banjarmasin. Karena di Kementerian Agama sampai saat ini belum ada MAN keterampilan, tapi ini madrasah aliyah yang menyerahkan program keterampilan, programnya yang ada, tapi tidak menutup tetap khas madrasah itu menyelenggarakan keagamannya juga tetap ada. Seperti di sini ada sebagian siswa yang diasramakan. MAN 2 model Banjarmasin juga ada siswa yang diasramakan. Itu di belakang ada asramanya. Tapi khusus untuk siswa, siswi belum ada. Itu program tahfiz kalau tidak salah, tahfiz dan program keagamaan yang lainnya. Walaupun jurusan tetap ada jurusan yang konsentrasinya IPA, kemudian IPA atau MIPA, dan EPS serta agama. I'd run 1,000 miles if I could run with you. And from what I have heard you do. Sembari tamu undangan berkeliling di berbagai stan permainan, murid-murid dan berbagai ekstrakurikuler pun sibuk menampilkan kebolehan mereka. Ada yang menari, atraksi baris berbaris, modeling, madihin, berteater, silat, dan lain-lain. Stan permainan tradisional pun tak kalah menarik untuk dikunjungi. Ada stan balogo, yasinan, batungkau, badaku, patek, dan masih banyak lagi.
Yang menarik, guru-guru di sini tidak canggung untuk ikut bermain permainan tradisional ini. Walaupun tetap bisa dikalahkan anak muridnya juga sih. Hehehe. Pemirsa, sekarang saya sudah berada di stand Balogo. Nah, di samping saya juga ada nih pemain dari Balogo yang ikut serta dalam acara Kampung Seni MAN 2 Model Banjarmasin. Nah, sekarang saya sedang berbicara dengan siapa? Nama Heri Saputra. Kelas berapa? Kelas 11 agama 3. Nah, boleh tahu nih, boleh diceritakan apa sih alat-alat dari Balogo itu? Alatnya ada 2. Pertama itu logonya seperti yang itu, yang bundaran. Tapi biasanya yang bundaran ini terbuat dari tempurung. Tapi seiring perkembangan zaman diganti dengan plastik yang dilelehkan dan dijadikan bentuknya bulat. Dan kedua alatnya itu adalah penapak. Jauh orang Banjar tuh cacampak namanya. Ya. Itu terbuat dari apa? Yang mana? Yang cacampak itu terbuat dari paring. Paring dipotong jadi beberapa senti, 5 cm. Nah, selain dari alat-alatnya itu, dan bagaimana sih cara bermainnya? Ya, cara bermainnya itu disusun, logo disusun jadi 3. Terus undasnya yang sama logo juga ditapak atau dibidik dengan cacampak tadi atau penapak. Nah, kan sekarang sudah zaman modern dan juga banyak permainan Android dan online. Nah, kenapa lebih memilih permainan tradisional seperti Balogo ini? Karena Balogo ini hampir punah di kalangan masyarakat Banjar, khususnya Kalsel Banjarmasin. Jadi diadakannya Kampung Seni ini untuk melestarikannya lagi. Nah, itu dia tadi hasil wawancara saya bersama salah satu pemain Balogo di MAN 2 Model Banjarmasin. Ya, kami mengangkat tema bersama Mengangkat Batang Nang Tarandam. Itu adalah kami memiliki visi misi di sini dalam mengembangkan ekstrakurikuler. Salah satu ekstrakurikuler yang kami tonjolkan di sini adalah yang selama ini sudah ada 16 macam ekstrakurikuler. Namun kalau kita lihat peserta didik kita saat ini, mereka tidak mengetahui ada permainan-permainan yang dahulu bagi tua-tua, orang-orang yang sudah senior lah istilahnya, memiliki kreativitas juga sebenarnya. Nah, makanya kami mengangkat budaya-budaya yang hampir tidak diketahui dan bahkan memang tidak diketahui oleh peserta didik. Kita angkat kembali seperti adanya Balogo, bagasing, kemudian adanya lompat tali, bedako dan lain sebagainya yang akan diperkenalkan kepada seluruh peserta didik sehingga mereka tidak meninggalkan budaya Banjar itu sendiri. Seluruh warga madrasah MAN 2 Model Banjarmasin ikut berpartisipasi. Bahkan kita disupport oleh Kementerian Provinsi, kemudian Kemenak Kota, Komite Madrasah, kemudian lagi juga pemerintah Kota Banjarmasin, Universitas Lampung Mangkurat, juga IAIN, dan undangan yang lain. Terhadap kerjasama ini tentu kami memiliki harapan-harapan ke depan. Karena apa? Tanpa adanya kolaborasi
kolaborasi di dalam program yang terintegrasi antara program madrasah atau sekolah dengan dunia luar masyarakat, terutama dengan Duta TV. Duta TV adalah mitra kerja kita dalam rangka mengekspos apa yang terjadi di madrasah itu sendiri. Contohnya pada hari ini. Nah, dengan melalui ini kami ucapkan terima kasih sehingga apa yang kami lakukan sebagai pertanggungjawaban dan transparansi program itu bisa lewat menonton Duta TV, insya Allah. Harapan kita ini adalah bagaimana anak-anak bisa mengembangkan bakat dan kreativitas mereka sehingga namanya pembelajaran itu bukan hanya di dalam sekolah atau di dalam kelas, tetapi di luar kelas juga adalah merupakan pembelajaran yang bersama. Nah, ini juga dalam rangka memupuk solidaritas teman, kemudian bersosialisasi, kemudian berorganisasi. Banyaklah yang dapat kita petik dari kegiatan ini. Baik pemirsa Duta TV dimanapun Anda berada, sudah 30 menit saya menemani Anda dalam program Jurnal Khusus edisi Kampung Seni, Wadah Kreativitas Seni dan Budaya Banjar di MAN 2 Model Banjarmasin. Semoga dengan terlaksananya acara pada hari ini, kreativitas dan rasa cinta siswa-siswi MAN 2 Model Banjarmasin terhadap seni dan budaya Banjar tetap terus tumbuh demi kelestarian budaya Banua kita. Saya Salwa mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa di Jurnal Khusus edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.